Bab 671. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah beberapa saat, Crimson Moon tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Hanya cahaya bulan terang yang tersisa di langit. Crimson Moon tidak meninggalkan jejak apapun. Pemandangan itu membangunkan Richard. Richard kembali sadar dan menatap langit. Dia tidak lagi menyelidiki masalah ini. Tanda seru. Dia tidak bergantung pada kemauannya sendiri ketika dia mengembangkan masalah penting di Twilight City. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperkuat dirinya sendiri. Dia akan menggunakan sikap terkuatnya untuk menghadapi kekacauan di masa depan dan tanggung jawab yang lebih besar. Richard menenangkan dirinya sendiri. Dia menyembunyikan tatapannya yang biasa. Dia berbalik dan meninggalkan Ola. Dia tiba di halaman depan rumah bangsawan yang baru saja diperbaiki. Dia menatap sarang di sudut dengan ekspresi aneh. Perang telah sangat mengurangi jumlah prajurit di pasukan itu. Twilight City membutuhkan darah segar. Namun, dia melirik sumber daya di panel atribut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Puluhan juta sumber daya mungkin sangat besar bagi pemain biasa, tetapi itu bukan apa-apa bagi Twilight City. Malam itu, Richard pergi ke dunia bawah lagi. Dia pergi ke kota Bloodhoof dan menjual senjata yang ditempa oleh dunia bawah. Dia telah mengumpulkan total 200 juta unit sumber daya biasa. Dia juga memperoleh lebih dari 3 juta batu permata dari kota Dune. Jadi dia lebih percaya diri dari sebelumnya. Perang tidak memengaruhi pasukan bawah tanah. Penduduk memberikan layanan dan memenuhi tugas mereka sebagai pekerja produksi. Itu membuatnya semakin puas. Pemandangan itu mencerminkan pandangannya ke depan sebagai basis produksi di dunia bawah tanah. Mereka dapat dengan cepat memperoleh kekayaan yang sangat besar jika mereka melenyapkan semua pasukan. Namun, tidak akan seperti sekarang, di mana mereka dapat menghasilkan barang tanpa batas. Tempat rahasia ini hanya dapat dicapai melalui gerbang teleportasi dua arah. Tempat itu dapat mempertahankan operasinya bahkan jika perang membanjiri dunia luar. Performa dunia bawah yang keterlaluan mengingatkannya pada panen besarnya kali ini Tanah Abadi. Dia berencana untuk membangun pangkalan serupa di Tanah Abadi di masa mendatang. Selain itu, keamanan Tanah Abadi lebih terjamin daripada dunia bawah. Paling buruk, dia akan menghancurkan celah spasial dan benar-benar memutus koneksi dengan bidang pusat. Mencari Tanah Abadi di kekosongan tak berujung di luar bidang pusat tanpa celah spasial bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kemungkinannya kecil untuk mengabaikannya. Richard memanen beberapa sumber daya. Dia mendorong sel Bloodhoof untuk membuat penguasa barbar bawah tanah merasakan darahnya mendidih. Dia siap untuk pergi ke permukaan dan bertarung untuknya. Keesokan paginya, tanggal 8 Desember, Richard mencuci setelah kembali dari dunia bawah tanah dan melanjutkan perjalanan ke sarang. Mereka telah menyiapkan sumber daya. Mereka saat ini menunggu langkah terakhir. Dia melihat sekeliling dan sejenak berhenti di sarang yang hancur selama beberapa detik. Itu adalah jejak perang. Ini adalah pertama kalinya Twilight City menderita kerugian karena hancurnya sarang mereka. Dia diam-diam merencanakan, ini juga yang terakhir kalinya. Tidak ada yang bisa menggertak Twilight City seperti ini lagi. Dia menarik kembali pikirannya dan membuka panel atribut pasukan. Dia melihat semuanya dari atas ke bawah. Tipe pasukan langka, 1. Poisonous Scorpion Warrior, sarang, 10. Produksi mingguan, 40. Jumlah saat ini, 230. 2. Mummy Guardian, sarang, 3. Produksi mingguan, 30. Jumlah saat ini. 0. 3. Sand Condensation Archer, sarang, 0. Produksi mingguan, 50. Jumlah saat ini, 535. 4. Sunstorm Controller, sarang, 20. Produksi mingguan, 100. Jumlah saat ini, 400. Tipe pasukan Glorious. Stone Statues of the Dead, sarang, 11. Produksi mingguan, 110. Jumlah saat ini, 850. Tipe pasukan Crown. Skeletal Blood Dragon, 160. Ini adalah pasukan Twilight City yang tersisa setelah perang. Jumlah mereka telah anjlok ke titik yang tragis. Saat itu, pasukan Twilight City bersiap untuk membuat skuadron. Sekarang, mereka kembali ke masa sebelum rilis. Untungnya, dia telah memperoleh rampasan perang. Jadi datanya tidak mungkin buruk.
Mummy Guardian, Crown 3 stars. NES, 10. Weekly Production, 100. Current Quantity, 200. King of the Imperial Throne, Radiant Moon 3 stars. NES, 3. Weekly Production, 30. Current Quantity, 60. Termasuk kedua unit ini, jumlah total unit yang diproduksi oleh semua sarang bisa mencapai 560 per minggu. 5,5 skuadron tidaklah besar, tetapi mereka juga tidak sedikit. Richard merenung dan melihat level-level yang langka. Seiring berjalannya waktu, musuh-musuh yang harus dihadapi Twilight City menjadi semakin sulit. Di masa mendatang, lawan yang lebih kuat bahkan akan datang. Pasukan yang jarang terlihat yang awalnya berstatus pilar tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan dalam pertempuran baru-baru ini. Menghadapi prajurit tingkat atas level 15 seperti Mumi Penjaga adalah sebuah kerugian. Berdasarkan situasi saat ini, sangat penting untuk terus membeli sarang baru guna memperluas jumlah pasukan, tetapi Twilight City membutuhkan lebih banyak pasukan elit. Richard merenung dan dengan tegas membuka pasar perdagangan. Dia tidak bisa terburu-buru menambah pasukan baru. Dia harus meningkatkan pasukan langka menjadi yang mulia terlebih dahulu. Sangatlah langka untuk maju ke yang mulia. Itu membutuhkan 10.000 sarang pasukan biasa. Harga sarang pasukan biasa dan elit akan menurun secara signifikan saat level pemain meningkat secara bertahap. Satu sarang dapat dibeli seharga 300 sumber daya. Secara total, dia perlu mengonsumsi 3 juta sumber daya biasa untuk maju. Sedangkan untuk sarang pasukan langka, ada 53, dan dia membutuhkan 530.000 di antaranya. Itu akan menjadi total 160 juta unit. Richard menetapkan ketentuan pembelian. Sarang pasukan tingkat biasa, jumlah pembelian, 530.000. Dia menetapkan ketentuan, saat dia memilih untuk mengonfirmasi, itu akan mengosongkan lebih dari setengah dari 200 juta sumber daya yang belum dipanaskan. Itu hanya akan menyisakan 10 juta. Kelopak mata Richard berkedut. Tidak seorang pun bisa menghabiskan uang dengan kecepatan secepat itu. Itu menyakitkan dan nyaman. Tanda seru. Ini lebih baik daripada menghabiskan sumber daya untuk ditukar dengan pasukan yang lebih kuat. Richard membuka sistem emas hitam dan mengoperasikannya tanpa ragu-ragu. Puluhan sarang pasukan di depannya tumbuh lebih tinggi dengan dukungan sumber daya yang cukup. Dan aura yang mereka pancarkan menjadi semakin ganas. Pemberitahuan sistem berbunyi setelah 10 menit. Richard membuka panel atribut lagi. Beberapa saat yang lalu, itu masih sarang pasukan tingkat langka, tetapi pada saat ini, itu sudah menjadi yang mulia. Perubahan dalam sumber daya rekrutmen menyertai. 1. Poisonous Scorpion Warrior persyaratan rekrutmen, 300 unit permata, 300 unit merkuri. 2. Guardian Mummy persyaratan rekrutmen, 100 unit permata, 100 unit sulfur. 3. Sand Condensation Archer persyaratan rekrutmen, 200 unit permata, 200 unit kristal. 4. Sunstorm Controller persyaratan rekrutmen, 300 unit permata, 300 unit sulfur. Richard tidak bisa lagi menggunakan sumber daya biasa untuk merekrut setelah dia maju ke level yang mulia. Dia mengerutkan kening. Mungkin tampak banyak secara individu jika dia akan menghabiskan semua sumber daya langka, tetapi perekrutan massal sangatlah besar. Selain itu, dia harus menghabiskan begitu banyak setiap minggu. Dia melihat sisa 2,8 juta unit batu permata pada atribut panelnya. Dia merasa tidak bisa lagi memiliki dompet yang terisi penuh. Ini hanya 2 juta unit. Berapa kali itu bisa bertahan? Selain prajurit mahkota, Mumi Penjaga dan prajurit bulan bercahaya, Raja Pasukan Kekaisaran Mumi, adalah 2 pemboros besar. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah betapa miskinnya dia. Perekrutan pasukan mayat hidup sudah ditetapkan dan tidak memerlukan biaya lain. Adapun prajurit yang direkrut dari penduduk manusia, mereka perlu membayar gaji. Begitu jumlahnya mencapai skala, mereka akan menjadi binatang pemakan emas. Gaji mingguan para prajurit itu sangat besar untuk kota seperti kota Solan, yang memiliki pasukan manusia yang sangat besar. Richard menggelengkan kepalanya. Untungnya, Twilight City berada di Kam Gurun, atau dia akan sakit kepala karena hal-hal sepele ini. Sumber daya yang dibutuhkan untuk perekrutan saja sudah cukup baginya untuk dicerna. Kita harus menggunakan kecepatan tercepat untuk meningkatkan produksi Black Sorbet. Juga, kita perlu memproduksi kotak musik ajaib dari Fortress City sebelum akhir bulan.
Anggur yang baru diproduksi yang dikembangkan harus menghasilkan hasil dalam waktu 1 bulan. Produk-produk berikutnya dari bengkel makanan harus memiliki kemajuan substansial pada pertengahan Januari. Twilight City membutuhkan lebih banyak sumber daya. Richard mengambil keputusan. Dia akan meminta Karu untuk menyampaikan perintah setelah dia melakukan hal-hal ini. Semua orang harus berkontribusi. Richard menenangkan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Kapan dia akan memiliki persediaan sumber daya yang tak ada habisnya? Selain itu, baru sekarang. Di masa depan, sarang pasukan akan meningkat, dan level mereka akan terus berkembang. Sumber daya yang dikonsumsi akan meningkat secara eksponensial. Dia dapat mengonsumsi sumber daya yang dia butuhkan untuk perekrutan untuk meningkatkan pasukan yang awalnya direkrut ke level yang sama dengan sarang pasukan setelah sistem meningkatkan sarang pasukan. Richard tidak ragu-ragu. Dia menggunakan sistem emas hitam untuk meningkatkan semua pasukan langka ke level yang mulia. Prajurit kalajengking berharga 138.000, pemanah kondensasi pasir berharga 214.000, dan pengendali badai pasir berharga 120.000. Itu berarti 472.000 unit sumber daya langka. Perang telah memusnahkan mumi penjaga, jadi mereka telah menghemat banyak uang. Mereka dapat mempromosikan sarang pasukan dan menyelamatkan mereka dari kesulitan mengumpulkan pasukan selama mereka berada di Twilight City. Aura pasukan Twilight City melonjak setelah Richard mengonfirmasi peningkatan tersebut. Baju besi tulang prajurit kalajengking beracun menjadi lebih kokoh, busur panjang pemanah kondensasi pasir mengembangkan pola yang rumit, dan badai pasir di sekitar pengendali badai pasir menjadi lebih ganas. Orang dapat merasakan perbedaan setelah kemajuan hanya dari penampilannya. Ini adalah dua tingkat keberadaan yang berbeda. Richard meningkatkan semua pasukan, melihat sisa 2,4 juta unit sumber daya langka, dan mendesah. Pasukan yang dia bangun dengan sumber daya. Orang miskin tidak layak menerima kekerasan. Richard melakukan semua ini, melambaikan tangan kepada para penjaga di belakangnya, dan memanggil Karu. Karu dengan cepat bergegas seperti gasing. Richard tidak membuang waktu. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan pria itu membungkuk dan memberitahunya pikirannya. Dia berkata pada akhirnya, semua perluasan Black Sorbet, White Tail Wine, atau produk baru di bengkel makanan terkait dengan masa depan. Twilight City, Anda harus membuat pengaturan yang tepat untuk masalah ini. Karu berhenti sejenak dan memberi Karu cukup waktu untuk mencerna kata-katanya sebelum dia melanjutkan. Kota Benteng akan memproduksi kotak musik ajaib. Ini memiliki potensi tak terbatas. Nanti, kirim seseorang untuk mendesak Brown membangun jalur produksi dan memperluas kapasitas produksi. Kita juga perlu meningkatkan penelitian kita tentang pemisahan antara pemutaran dari fungsi penyimpanan kotak musik ajaib. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Butler Karu menjawab dengan ekspresi serius. Sesuai keinginan Anda, Tuan. Saya akan segera mengaturnya. Karu tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Nada suaranya tidak bisa menahan keraguan. Tuan, potensi kotak musik peri sangat besar, tetapi kita harus mengatasi masalah terlebih dahulu. Bicaralah, saya pernah mendengar lagu-lagu dari kotak musik peri. Lagu-lagu itu terlalu biasa dan tidak begitu menarik. Saya sarankan untuk membeli beberapa peri yang ditangkap dari hutan kuno untuk membuat kotak musik ajaib. Para peri dari hutan kuno memiliki suara yang dikirim dari surga. Suara mereka setenar kecantikan mereka. Bahkan penyanyi laut, putri duyung, lebih rendah. Namun, para peri yang keluar dari hutan kuno sedikit, dan harga pembeliannya mahal. Bagaimana menurutmu? Richard tidak bisa menahan senyum. Beli peri, ini ide yang bagus. Namun, kotak musik ajaib itu jauh lebih rumit daripada musiknya saja. Richard tahu pesona benda ini. Ledakan informasi modern telah menobatkannya sebagai anggota kelompok. Di awal abad ke-21, tape drive dan MP3 menjadi tren dan menggerakkan pasar yang luas. Dia bisa menciptakan industri hiburan jika dia melangkah lebih jauh. Pasarnya bisa tak terbatas. Kesempatan tak terduga terbuka bagi orang luar ketika Twilight City mempromosikan gelombang pertama kotak musik ajaib. Mudah untuk menjual kotak musik ajaib kepada bintang terkenal. Tidak bisakah kotak musik ajaib itu memanen daun bawang dengan lingkaran cahaya pada selebritas? Selain itu, benda ini juga bisa membentuk penghalang kompetitif. Bahkan jika orang lain mengembangkan produk yang sama, mereka tidak akan takut tersingkir dari pasar. Siapa yang merekam kotak musik ajaibku?
Apa gunanya barang palsumu? Di masa depan, dia akan mengubah kotak musik ajaib itu menjadi pemutar yang hanya bisa dimainkan oleh sesuatu yang diproduksi di Twilight City. Dengan cara ini, mereka bisa memanen terus-menerus. Aku akan mengatur masalah ini. Pertama, biarkan Brown mempelajari dan memahami teknologi pemisahan kotak musik ajaib. Kota Benteng tentu saja harus memikul tanggung jawab berat ini sebagai pusat penelitian di kota Twilight. Richard melihat ini. Jalannya selalu berdasarkan kondisi Twilight City. Dia tidak akan meneliti Elfin Music Box jika bukan karena Fortress City. Benda ini tampak sederhana, tetapi mengandung alkimia yang rumit. Richard tidak dapat mengetahuinya tanpa dasar yang cukup. Tanda seru. Selain itu, dia bukan satu-satunya dari planet Blue di Shining Era. Pesaingnya berjumlah puluhan miliar. Ini secara tak kasat mata membunuh banyak ide. Dia memiliki lebih banyak sumber daya daripada pemain lain. Itu adalah keuntungan yang paling besar, meskipun dia lebih berpengetahuan daripada mereka. Akan lebih mudah untuk mewujudkan ide-ide dalam benaknya. Fortress City memiliki satu alkemis utama, 7 atau 8 alkemis khusus, puluhan alkemis tingkat lanjut, dan ratusan alkemis elit. Ini adalah sumber daya yang akan membuat pemain lain iri. Tetapi kota itu sekarang ada di tangan Richard. Dia dapat mengoperasikan Fortress City dengan satu perintah sesuai keinginannya, yaitu untuk menghasilkan apapun yang dibutuhkan Twilight City. Berapa banyak pemain yang dapat melakukan ini? Bagaimana mungkin pemain tidak tahu tentang kotak musik ajaib? Namun, mereka tidak menghasilkan satu pun. Keterbatasan yang paling besar adalah kurangnya sumber daya. Begitu pula dengan chip di planet Blue, semua orang tahu bahwa chip itu bagus, tetapi apa yang dapat mereka lakukan jika tingkat produksinya tidak mencapai tingkat ini? Selain itu, ini hanya terjadi di dalam kota. Para pemain yang telah menjalin kemitraan dengan Twilight City akan merasa iri. Putri tertua dari klan Frostwolf, Rebecca, ingin bersaing untuk mendapatkan posisi Adipati Agung. Putri kecil dari kota Solan, Christy Windsor, yang bertanggung jawab atas kamar dagang bunga ekor Phoenix. Dia adalah pemimpin paket ekspansi baru, Crimson, dan ingin membantai para dewa. Penguasa Transcendent, penguasa elemen api Close. Twilight City memiliki keuntungan atas para pemain karena sumber daya ini. Mereka dapat memimpin dan memakan lebih banyak kue sebelum pemain lain mencapai area tersebut. Sebuah pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering di telinga Richard. Itu membangunkannya dari perenungan yang mendalam. Ding gelombang, Anda telah menyelesaikan penelitian tentang teknologi serangan patung batu orang mati. Sistem telah meningkatkannya ke tingkat elit. Anda dapat pergi ke bengkel pandai besi dan mengonsumsi sumber daya untuk memperkuat patung batu orang mati. Richard kembali sadar, dan itu mengangkat wajahnya dengan gembira. Sebagai prajurit tingkat atas di Twilight City, patung batu orang mati selalu menjadi fokus pelatihan. Pandai besi berlengan satu telah meningkatkan teknologi serangan prajurit kalajengking beracun ke tingkat yang mulia. Dia berinvestasi dalam penguatan patung batu orang mati. Namun, dia jarang mengalami kemajuan di area ini. Dia berpikir bahwa pihak lain telah mencapai kemacetan. Dia tidak berharap untuk melakukan penelitian utama dan menjadi tingkat elit. Suasana hatinya sedikit membaik. Namun, teknologi elit tidaklah cukup. Itu harus ditingkatkan ke teknologi tingkat khusus, paling tidak. Kekuatan pertempuran patung batu orang mati akan meningkat satu tingkat lagi dengan penambahan teknologi tingkat khusus. Prajurit kalajengking beracun mengandalkan teknologi serangan tingkat langka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di antara prajurit dengan level yang sama. Penambahan teknologi ke pasukan tidak bisa diremehkan. Richard menarik kembali pikirannya dan tanpa sadar membuka panel atribut untuk melirik teknologi di Twilight City. Kapak orang mati, teknologi serangan biasa. Mumi terbalut, teknologi serangan elit. Patung batu orang mati, teknologi serangan elit. Prajurit kalajengking, teknologi serangan langka. Mumi terbalut dan kapak orang mati tidak lagi memiliki sarang. Perang telah menghancurkan yang pertama, jadi orang tidak dapat mengganggu Richard untuk mengisinya kembali untuk sementara waktu. Yang terakhir telah disintesis menjadi patung batu orang mati, jadi tidak perlu melanjutkan perekrutan. Hanya dua jenis prajurit yang masih memiliki bonus teknologi patung batu orang mati dan prajurit kalajengking beracun. Kecepatan perkembangan teknologi masih terlalu lambat. Richard mengerutkan kening. Seharusnya ada bakat di area ini di dunia bawah tanah. Karu belum pergi, dan Richard menatapnya. Karu,
Kirim seseorang ke dunia bawah tanah nanti dan beritahu Adele untuk merekrut pahlawan yang dapat memimpin bengkel pandai besi untuk mempelajari teknologi serangan. Investasi kita di area ini masih terlalu tipis. Dia sebelumnya telah memindahkan kebijakan berbagi seni pandai besi di Twilight City ke Bloodhoof City. Karena berbagai kendala, ia secara khusus mengirim Adele untuk memimpinnya. Masalah ini berkembang cepat dengan adanya pandai besi kelas khusus ini. Untuk menerapkan kebijakan ini dengan lebih baik, Adele memperoleh persetujuannya dan mendirikan departemen baru, Asosiasi Pandai Besi. Setiap orang di asosiasi tersebut mematuhi untuk berbagi keterampilan dengannya sebagai presiden. Mereka dapat menyumbangkan pengetahuan menempa mereka dengan imbalan poin, yang dapat digunakan untuk menukar pengetahuan menempa orang lain. Itu mengesankan, dan itu mendorong perkembangan pesat pandai besi dunia bawah tanah. Keterampilan menempa mereka meningkat untuk dilihat semua orang. Perkembangan dunia bawah sesuai dengan harapan Richard sebagai pabrik senjata Twilight City. Namun, dia tidak bisa membebaskan dirinya untuk waktu yang singkat. Sistem yang tangguh dibutuhkan agar harta karun Twilight City bisa kembali. Namun, Adele, pemimpin keluarga pandai besi, juga telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Bagi gadis yang sangat bersemangat dalam menempa ini, dia terlalu senang untuk memikirkannya. Baik, tuanku, Butler Karu mengangguk. Richard telah memberitahunya berkali-kali tentang dunia bawah. Dia tentu tahu apa yang harus dilakukan. Richard tidak membiarkan Karu tinggal lebih lama. Dia melambaikan tangannya untuk menjalankan misinya. Rasa haus Twilight City akan sumber daya sudah mengakar dalam tulang-tulangnya. Sistem pemakan emas yang luas, tidak ada sumber daya yang akan cukup dengan sistem emas hitam. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat setetes darah emas yang mengalir perlahan di dalamnya. Aura suci memenuhi kristal itu. Para penjaga di sekitarnya tanpa sadar berbalik dan mencengkeram senjata mereka erat-erat seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat ketika botol kristal itu muncul. Semua memiliki tatapan serius. Tanda seru. Botol kristal itu mentransmisikan kekuatan naga. Kekuatan naga yang mengerikan dan melahap. Terlebih lagi, kekuatan naga ini lebih agung dan mendominasi. Dalam keadaan kesurupan, Richard sepertinya telah melihat naga kuno yang meraung ke matahari, bulan, dan bintang. Raungan panjang terdengar. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Richard mendongak dan melihat naga raksasa Beyond Areng level 15 dengan lebar sayap lebih dari 40 meter. Alphys mengepakkan sayapnya. Kerangka emas, kekuatan merah tua, sayap naga yang patah, dan aura yang kuat semuanya menunjukkan betapa kuatnya keberadaan yang menakutkan ini. Rasa hormat dan kebingungan memenuhi mata Alphys saat ini. Tuan, aku merasakan tekanan datang dari kedalaman jiwaku. Itu dari leluhur para naga raksasa. Tatapan Richard samar-samar. Darah naga suci. Level mulia. Karakteristik khusus dapat meningkatkan keterampilan hingga maksimum level 15 untuk digunakan. Asteris. Richard menerima hadiah ini setelah menyelesaikan misi peringkat S pertama di ruang bawah tanah contoh pertama. Itu diperoleh dari bos besar Dewan Scarlet, sama seperti batu dimensi. Itu dianggap sebagai harta yang bisa digunakannya sebagai kartu truf. Dia menatap darah naga suci dan mendesah. Fraksi yang benar dan jahat memburu Richard untuk menyelesaikan misi itu saat itu. Dia akhirnya menggunakan lubang tanah longsor di bidang dimensi untuk membunuh jutaan orang sebelum dia mengakhiri misi. Matanya terbakar ketika dia kembali sadar. Aku sudah menunggu hari ini. Suara unik terdengar ketika tutup botol dibuka. Kekuatan naga yang mengerikan langsung meningkat 100 kali lipat. Alphys melepaskan serangkaian geraman rendah di langit. Itu seperti binatang buas yang memamerkan giginya untuk menakut-nakuti musuhnya ketika dalam bahaya. Itu mengepakkan sayap naganya dengan gelisah di langit. Richard bisa merasakan kegelisahan di hatinya. Richard mengangkat kepalanya dan turun ke darah naga suci itu. Teguk, saat dia menelan, dia merasakan panas yang mengerikan mengalir dari tenggorokannya ke perutnya. Rasanya seperti dia baru saja minum segelas air. Darah naga suci itu masuk ke perutnya dan meletus seperti lahar sebelum dia bisa bereaksi. Dalam sekejap, energi yang mengerikan menyembur keluar. Gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun meletus. Energinya mengalir melalui setiap pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang rapuh itu tidak dapat menahan kerusakan karena kekuatannya terlalu eksplosif. Kaca itu pecah dalam beberapa tarikan napas. Itu mengalir dari pembuluh darah ke otot,
tulang, dan seluruh tubuh. Itu menghancurkan tubuhnya yang kokoh semakin inci pada saat ini. Energi yang mengerikan itu menghancurkan segalanya. Namun, energi keemasan samar dengan vitalitas yang menyiksa jiwa terjepit di antara mereka. Dan itu dengan cepat memperbaiki tubuh yang hancur. Itu mengejutkan. Pembuluh darahnya menjadi lebih keras, tulang menjadi lebih kuat, dan daging menjadi lebih padat. Namun, sebelum energi itu dapat sepenuhnya memperbaiki tubuhnya, kekuatan kekerasan itu memulai putaran kehancuran berikutnya. Itu menghancurkannya saat memperbaiki tubuhnya. Richard merasa seolah-olah seseorang telah menempatkannya ke dalam penggiling daging. Rasa sakit yang tak berujung, menelan jiwanya. Tekad seperti baja dari dunia yang kacau itu juga runtuh pada saat ini. Secara bertahap, energi di kedalaman garis keturunannya diaktifkan, dan butiran pasir kuning muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan pasir kuning melonjak keluar dan mengembun menjadi kepompong pasir kuning di sekitar tubuhnya. Itu mengelilingi Richard, dan orang tidak dapat mengatakan apa yang terjadi di dalam dari luar. Namun, Alphys dapat merasakan keberadaan mengerikan yang terbentuk dalam kepompong pasir kuning. Seolah-olah Raja Iblis besar dari jurang di penjara di sini. Pihak lain akan merobek jurang pada saat berikutnya dan menghancurkan segalanya di segala arah. Kekuatan naga berangsur-angsur menghilang. Badai pasir yang dahsyat dan mengerikan terjadi. Sebuah pemandangan yang membuat hati Alphys bergetar tiba-tiba muncul di benaknya ketika ia memfokuskan indranya. Badai pasir menyapu dunia di pasir kuning yang tak berujung. Itu merobek langit, dan bumi meratap. Itu bahkan dapat langsung merobek dan menelan gunung-gunung yang kokoh dan tembok kota yang menjulang tinggi. Itu adalah kekuatan gurun. Itu diam ketika dalam keheningan. Itu dapat menghancurkan dunia ketika itu marah. Setiap tindakannya membawa dampak psikologis yang kuat. Badai pasir semakin kuat. Dia merasa tercekik bahkan dengan kekuatan jiwanya. Pasir kuning yang menderu menyelimuti langit. Pasir itu menutupi seluruh dunia. Di luar rumah bangsawan, para penghuni merasakan depresi dan kepanikan yang tak dapat dijelaskan saat mereka bekerja. Itu adalah tekanan dari makhluk hidup yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tekanan itu meresap ke dalam jiwa, dan seseorang tidak dapat menghindarinya. Mereka semua menoleh untuk melihat ke arah rumah bangsawan itu seperti sebuah eksistensi yang sangat melahap jiwa akan segera muncul. Tuanku, apakah Yang Mulia akan menerobos? Saya merasakan aura yang familiar. Seluruh kota itu terdiam. Monster-monster di pos terdepan yang belum dibersihkan itu melihat ke arah Twilight City dalam jarak 100 km. Beberapa yang lebih lemah bahkan berbaring di atas pasir dan gemetar. Mereka bahkan membenamkan kepala mereka di pasir. Mereka merasakan bahwa gurun sedang bangkit. Richard grogi dan merasakan kekuatan yang tak terlukiskan diaktifkan melalui garis keturunannya. Dia merasa bahwa gurun itu bersorak, melompat, dan merayakannya. Ding gelombang Anda telah menyatu dengan darah naga suci. Semua atribut telah meningkat sebesar 50%. Profesi Anda penguasa pasir kuning. Sistem telah memperkuat semua keterampilan Anda. Ding gelombang darah naga suci telah mengaktifkan garis keturunan Anda. Anda telah menerima bakat Tuan Berkah Gurun. Richard duduk di aula sambil menyeruput teh. Dia membolak-balik panel atributnya. Dia telah memeriksa lebih dari 10 kali. Seseorang hanya bisa menggambarkan atributnya sebagai cantik setelah dia mencapai level 15 dan mengonsumsi darah naga suci. Penguasa pasir kuning tingkat mahkota, dengan 6 keterampilan Beyond Areng. Tanda seru, kontrol pasir kuning, transformasi pasir, badai pasir api, kondensasi pasir menjadi armor generasi pasir, dan tornado naga pasir. Tornado naga pasir adalah keterampilan baru yang dia peroleh setelah dia mencapai level 15. Kamu dapat memanggil tornado naga pasir. Diameternya 300 meter, badai level 25, dengan keterampilan kematian instan, air mata. Itu akan mencabik-cabik tubuh jika ketangguhannya tidak dapat menahan badai. Darah naga suci memperkuat keterampilan ini. Richard tidak menyangka itu. Itu sangat meningkatkan atribut keterampilan. Pemberitahuan itu mengatakan bahwa itu dapat memperkuat keterampilan secara ekstrim. Sekarang, semua keterampilan telah diperkuat. Petik 2. Richard mengangkat alis. Apakah itu karena kekuatan pasir kuning di tubuhnya? Sayangnya, hanya ada satu tetes darah naga suci, dan tidak ada verifikasi kedua. Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlalu terjerat.
Itu sudah cukup untuk mendapatkan keuntungan. 3 keterampilan tambahan untuk penguasa gurun. Tidak perlu banyak bicara tentang transformasi pasir. Keterampilan ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penaklukan kota Twilight. Kondensasi prajurit pasir adalah keterampilan penguasa gurun. Itu ganas dan sombong. Itu tak kenal takut bahkan ketika dihadapkan dengan pengepungan penguasa elemen api Klose dan pohon kuno dewa. Hasil pertempuran masih belum diketahui jika dia tidak mengganggu kendali pihak lain atas kekuatan pasir kuning. Ini diperoleh dengan melahap kekuatan pasir kuning yang dimiliki pihak lain. Namun, yang paling mengejutkan Richard adalah keterampilan luar biasa yang baru saja diperolehnya. Peningkatan 200% di semua atribut sudah dianggap tirani. Komunikasi dengan kesadaran gurun membuatnya merasa itu bisa mengandung potensi tak terbatas. Bisakah dia meminta beberapa informasi rahasia? Misalnya, di padang pasir, di mana artefak dewa dikubur? Di mana gudang harta karun naga? Di mana reruntuhan kuno? Mungkin ada banyak ruang untuk manipulasi. Kekuatan pasir kuning, langka 5000, memulihkan 10 poin per detik. Sebuah kekuatan melonjak keluar seperti tsunami. Udara di sekitarnya langsung membeku. Dia bahkan bisa merasakan kekuatan seluruh padang pasir. Kekuatan pasir kuning akhirnya menjadi bagian dari kekuatan yang dapat dimobilisasi di permukaan setelah maju ke tahap kedua. Kekuatan ini beberapa tingkat lebih tinggi dari kekuatan sihir. Dia hanya memiliki beberapa ribu poin mana di level 14. Mananya meroket menjadi 50.000 poin setelah dia mencapai level 15. Itu lebih dari 10 kali lebih cepat. Batas atas kekuatan sihir selalu membatasi seorang perapal mantra. Tetapi 50.000 mana 10 kali lebih sedikit dari 5.000 kekuatan pasir kuning. Kekuatan pasir kuning dapat menggantikan masukan kekuatan sihir. Kekuatan pasir kuning akan meningkatkan keterampilan itu ke ekstrim setelah seseorang menggunakannya untuk mengeluarkan keterampilan. Semua keterampilannya adalah keterampilan gurun. Kekuatan pasir kuning adalah kekuatan gurun. Hatinya gelisah. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Beberapa keterampilan khusus tersisa, di luar halo peringkat A halo pasir kuning, kekuatan naga dari mandi dalam darah naga, teknik memimpin yang dipelajari sendiri, ketahanan api dan pengecoran ganda dari penguasa elemen api, kekuatan siluman, dan persepsi bahaya dari ruang bawah tanah pertama. Setiap keterampilan memiliki karakteristik uniknya sendiri. Mereka membentuk kekuatan para dewa saat ini bersama-sama. Richard menyipitkan matanya dengan hemat dan merasakan energi yang melonjak di tubuhnya seperti lava. Suasana hatinya sangat bagus. Dia tanpa sadar tumbuh menjadi bos besar yang tak terbayangkan ketika dia memasuki era cemerlang. Naga gurun level 15 pernah menganggapnya sebagai keberadaan yang tak terkalahkan. Sekarang, para prajurit itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyakitinya. Rasa pencapaian menyelimuti hatinya. Langkah selanjutnya adalah mencapai level berikutnya transendensi. Kekuatan puncak dunia ini, dia melihat bila status levelnya. Level 15 230.000 per 5 juta. Poin pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level meningkat secara eksponensial dengan peningkatan level. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa menjadi transenden. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan denyutan di hatinya. Pada level ini, sudah waktunya untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Selesaikan misi peringkat S yang dipercayakan oleh Guru Peim di toko umum Naga Merah dan ambil kembali hati dewa. Untuk menjelajahi tempat di mana hukum dilanggar dan memburu sisa-sisa jiwa para dewa yang bercokol di kerajaan suci yang runtuh. Menyerang ruang bawah tanah yang memenjarakan eksistensi luar biasa, penguasa kegelapan. Untuk menjelajahi reruntuhan kuno dengan 9 pintu perunggu, menara penyihir cemerlang. Segala sesuatunya harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan makanan harus dimakan sedikit demi sedikit. Hal yang paling mendesak saat ini adalah misi peringkat S yang hanya tersisa 20 hari. Matanya berbinar saat dia menoleh untuk melihat penjaga di sampingnya. Bawa Emily ke sini, ya, penguasa. Penjaga itu segera berbalik dan pergi. Seorang centaur muda bergegas datang tak lama kemudian. Emily hanya setengah kepala lebih tinggi dari orang kebanyakan setelah dia kembali ke bentuk biasanya. Dia memiliki senyum riang di wajahnya saat dia tiba. Hanya dengan melihatnya sekilas saja bisa membuat suasana hati seseorang membaik. Orang dewasa suka bermain dengan anak-anak karena mereka tulus dan belum dewasa. Mereka percaya bahwa mereka dapat dengan cepat membuat siapapun menurunkan kewaspadaan mereka dan melepas topeng mereka.
Ayah. Emily berlari ke samping Richard dan tersenyum manis. Dia kemudian meraih lengannya dan memeluk kepalanya dalam pelukannya. Penampilan itu sangat kontras dengan salah satu dewa perang yang memegang kapak raksasa bergagang panjang dan memimpin pasukan untuk menyerang batu serang musuh. Musuh yang telah mati di bawah kapak raksasa bergagang panjang tidak akan pernah membayangkan bahwa prajurit yang ganas akan memiliki postur seperti itu. Richard merasakan ketergantungan centaur muda itu dan merasa rileks. Dia mengulurkan tangan dan menepuk kepala kecilnya. Hanya di depan Emily dia bisa menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dan tidak perlu membawa terlalu banyak beban. Dia membuka panel atribut dan meliriknya. Bos itu telah mencapai level 14 dan hanya selangkah lagi dari level 15. Pihak lain berkontribusi besar dalam pertempuran untuk melindungi Twilight City dan memperoleh banyak keuntungan darinya. Kali ini, ikutlah denganku untuk menyelesaikan misi. Emily dengan cepat mengangkat kepalanya dari pelukan Richard dan menatapnya dengan heran. Ayah, apakah kamu serius? Richard tertawa. Tentu saja, Emily telah tumbuh dewasa dan dapat membantuku lebih banyak lagi sekarang. Pohon kuno dewa memiliki kehadiran yang paling menyiksa jiwa dan kekuatan pertempuran paling ganas di antara ketiga bos Twilight City. Satu orang ada di pasukan itu. Valkyrie gelap mengayunkan pedang panjangnya, dan para dewa berbilah. Satu sama menakutkannya, hanya pemuda ini yang belum menunjukkan sikapnya yang tak terkalahkan sebagai bos. Tetapi pertempuran ini juga telah memungkinkan Richard untuk melihat pertumbuhan lawannya, dan sudah waktunya baginya untuk tetap di sisinya dan membesarkannya. Mata Emily melengkung menjadi bulan sabit. Kegembiraan menyelimuti wajahnya. Ayah, dia seperti anak kecil yang telah menerima penegasan dari para tetua. Kegembiraan menyelimuti matanya. Richard tersenyum tipis dan menggoda centaur muda itu sedikit lebih lama. Emily yang bersemangat tiba-tiba menjadi sedikit malu setelah Richard memerintahkannya untuk berangkat ke kota Solan pada tanggal 10. Dia menatap Richard dengan ragu-ragu dan berkata dengan lembut, "Ayah, bisakah kau tidur denganku malam ini?" Richard membeku sesaat. Centaur muda itu menatapnya dengan iba sebelum dia bisa menjawab dan berkata, "Aku baru saja mengalami mimpi buruk." "Aku sedikit takut." Mimpi buruk. Richard membayangkan bagaimana musuh akan menyerbu ke tengah-tengah musuh dengan kapak bergagang panjang setelah dia mengaktifkan kuda-kuda tempurnya. Sungguh aneh membantai musuh sampai darah mereka mengalir seperti sungai. Richard tiba-tiba teringat sesuatu dan menyipitkan matanya tepat saat dia hendak menghiburnya. "Apa yang kamu mimpikan?" Emily memegang erat lengan Richard dan mendongak dengan ketakutan. "Dalam mimpiku, aku bertemu dengan iblis yang menakutkan. Seseorang mengunci iblis ini di dalam sangkar dan terus-menerus mencoba melarikan diri untuk membalas dendam. Aku mengalami mimpi yang sama setiap hari akhir-akhir ini." Semakin dia berbicara, semakin suaranya bergetar. Lagi pula, iblis itu semakin merusak sangkar itu. "Aku merasa bahwa paling lama dalam sebulan, iblis itu akan mencabik-cabik sangkar itu dan memakanku. Ayah, aku takut." Penampilannya yang menyedihkan bisa membuat jantung seseorang berdebar-debar. Ekspresi Richard jarang berubah. Dewa yang dibangkitkan dari tanah hukum yang dilanggar tiba-tiba muncul dalam benaknya. Dewa itu bersembunyi di kerajaan ilahi yang belum selesai saat dia mencarinya, dan patung dewa kuno itu membuatnya takut. Dia tidak pernah punya waktu atau kepercayaan diri untuk menjelajahinya. Emily menjaga tanah hukum yang dilanggar dan kehilangan kekuatan dan ingatannya meskipun tanah itu telah runtuh. Namun, dia tidak dapat memiliki mimpi yang sama tanpa alasan. Kekuatan yang tersisa dari tanah hukum yang dilanggar memperingatkannya. Dia mengusap kepala centaur muda lainnya dengan sedikit sakit hati dan berkata perlahan, "Ketika kita kembali dari kota Solan, kita akan mencari tahu dan memadamkan sumber mimpi buruk itu." Emily menatap tatapan hangat Richard. Itu meredakan setengah dari rasa takut di hati centaur muda itu. Kepuasan dan pemujaan menyelimuti wajahnya. "Ya, ayah adalah yang terbaik bagiku." Richard dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat tatapan polos di matanya. Tidak heran dia suka bermain dengan anak-anak. Pemujaan tanpa emosi seperti ini terlalu nyaman. Emily memiringkan kepala kecilnya dan memutar matanya. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan melanjutkan. "Ayah, sepertinya ada sesuatu yang penting tersembunyi di dalam sangkar iblis. Ia terus memanggilku. Ia memohonku untuk mengambilnya kembali, namun, iblis itu terlalu ganas. Aku tidak tahan. Apakah masih ada sesuatu di dalam sangkar itu?" Pikiran Richard membayangkan sesuatu.
Kekuatan ilahi yang tersisa di tanah hukum yang dilanggar adalah peta tingkat tinggi. Mereka secara alami akan memperoleh banyak manfaat setelah mereka menaklukkannya. Namun, apakah keuntungan ini terkait dengan Emily? Atau apakah itu terkait dengan tanah hukum yang dilanggar? Atau apakah itu semacam artefak ilahi? Richard bertanya lebih lanjut tentang mimpi itu, tetapi yang membuatnya kecewa, itu semua tentang Emily. Namun, informasi yang disebutkan oleh pihak lain telah menggelitik minatnya. Dia tidak tahu apakah dewa yang dihidupkan kembali akan memberinya lebih banyak kejutan. Selain itu, jika tanah abadi ingin berkembang, itu akan membutuhkan kekuatan planar yang besar. Sumber kekuatan planar semacam ini adalah transformasi batu planar dari kehampaan atau melahap bidang lain. Kerajaan dewa yang hancur adalah mangsa tingkat tinggi. Lone Desert Smoke selalu memiliki keberanian untuk mengendalikan dunia. Dia menoleh untuk melihat pasukan di sampingnya, dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Kekuatan pasukan yang dibawanya cukup bagi para pemain untuk menganggapnya luar biasa untuk ekspedisi ini. Bos level 17 pohon kuno dewa. Tanda seru, pahlawan naga Beyond Areng level 15 Alphys. Bos level 14 Emily. Selain itu, dia adalah penguasa gurun yang baru saja naik ke level 15. Bahkan Emily, yang terendah di antara mereka, dapat menyebabkan gelombang besar begitu dia mengaktifkan posisi bertarungnya dan berubah menjadi prajurit centaur setinggi 10 meter. Dia bahkan dapat memanggil jiwa Dewa Reni dari patung dewa kuno jika diperlukan. Hanya para pahlawan ini saja yang dapat menghancurkan seluruh pasukan. Tanggal 8 Desember adalah hari Senin. Itu berarti mereka dapat merekrut pasukan lain. Richard merekrut semua yang dia bisa, dan jumlahnya meningkat. Dia mengeluarkan yang terbaik, selain pasukan yang tertinggal. Prajurit mayat hidup bintang 3 yang mulia, level 11-96 regu. Pengendali badai pasir level 10 bintang 3 yang agung 50 regu. Naga darah kerangka bintang 1 bintang 13 mahkota 16 regu. Mumi pelindung bintang 3 mahkota 30 regu. Bulan bercahaya bintang 3 bintang 17 raja pasukan kekaisaran 9 regu. Totalnya 201 regu, itu hanya 2 tim. Selain itu, kualitas pasukannya sangat tinggi. Yang terendah adalah prajurit level 10, dan potensinya sangat agung. Jumlahnya akan lebih tinggi lagi jika Richard menambahkan 1000 ular pembunuh bintang 3 mahkota, level 14 yang dibawa oleh pohon kuno dewa. Pengendali badai pasir berubah menjadi badai pasir dan terbang di sekitar pasukan. Pohon kuno dewa mengendalikan pasir hisap untuk bergerak cepat di tanah. Tubuhnya yang besar samar-samar terlihat di badai pasir. Itu memberi orang rasa penindasan yang kuat. Pasukan dari jauh yang berbaris di atas pasir kuning tampak seperti mural berbintik-bintik kuno di sebuah gereja. Itu penuh dengan misteri dan dampak visual. Richard menemukan bahwa bentuk kehidupan yang lebih besar akan tumbuh selain bentuk kehidupan cerdas seperti manusia setelah mereka mencapai tingkat tertentu. Mungkin, itu membutuhkan tubuh yang lebih besar untuk membawa kekuatannya. Kecepatan mereka yang berbaris di tanah secara alami tidak secepat kekuatan udara murni yang terbang, meskipun pohon kuno dewa dapat mengendalikan pasir. Kecepatan pasukan itu lambat, selain cacing pasir yang membawa perahu mesin. Kota Solan akhirnya terlihat setelah 2 hari dan 2 malam berbaris cepat pada tanggal 12 Desember. Richard tidak membawa pasukan besar bersamanya. Sisanya ditinggalkan dalam jarak 100 mil dari gurun kecuali cacing pasir. Mereka tiba di luar kota Solan dengan mudah. Konvoi kamar dagang Valet Mercantile sudah menunggu di sana. Beberapa orang lewat di sana, meskipun itu bukan jalan utama. Konvoi memindahkan barang-barang dari cacing pasir di bawah tatapan kaget dari kerumunan di sekitarnya. Cacing pasir masih bisa merasakan ukuran makhluk hidup ini, meskipun yang terlihat hanya kepalanya. Namun, bendera kamar dagang bunga ekor Phoenix dan kamar dagang Solan tergantung di atasnya. Itu membuat orang-orang itu kehilangan keinginan untuk bertanya. Di kota Solan, tidak seorang pun yang bisa berhubungan dengan 2 kekuatan teratas ini bisa dianggap enteng. Richard memerintahkan para pekerja untuk dengan percaya diri memindahkan barang-barang. Emily naik kereta dan menuju kota Solan. Pemandangan yang ramai terlihat saat mereka melewati gerbang yang menjulang tinggi. Emily dengan penasaran bersandar di jendela. Matanya terbuka lebar saat dia melihat jalan yang lewat. Beberapa makanan ringan khusus akan membuatnya ngiler dari waktu ke waktu. Ini langsung membuat pemuda itu terpesona. Dia belum pernah ke tempat yang makmur seperti itu sebelumnya.
Richard geli dan mengusap kepala centaur muda itu. Kamu mau makan apa? Nanti pergilah ke kamar dagang Valet Mercantile Association dan minta Valet untuk mengantarmu ke sana. Emily sangat populer di Twilight City. Semua orang menyukai gadis muda yang polos dan imut ini. Apalagi saat dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Emily mengangguk puas. Matanya bersinar terang. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat Valet. Kereta itu melaju melewati jalan panjang sementara pemuda itu benar-benar mengantisipasi. Setengah jam kemudian, saat kusir menarik kendali, Richard melihat dinding Valet Manor yang sudah dikenalnya melalui jendela kaca. Begitu kereta berhenti, dua pelayan segera melangkah maju untuk membuka pintu dengan hormat. Dia rendah hati dan rendah hati. Lord Richard, selamat datang. Richard turun dari kereta bersama Emily, dan saat dia berdiri tegap, sesosok tubuh lincah dalam gaun putih bersih bergegas menghampirinya dengan desiran. Dia memeluk lengannya dan berteriak dengan gembira. Lord Richard, akhirnya kau di sini. Aku sudah menunggumu selama 2 hari. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat Emily dan langsung menatapnya dengan heran. Centaur, mata Emily membelalak ketika seorang gadis manusia yang tidak dikenalnya memegang lengan ayahnya. Dia melangkah maju dan memeluk tangan Richard yang lain. Dia melotot ke arah pihak lain, tidak mau kalah. Ini ayahku, ayah, ayah. Wajah Christie menjadi sangat aneh. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Richard dengan ekspresi aneh. Rasanya seperti dia berkata, kau orang seperti ini. Kau tidak akan melepaskan para centaur, tapi sungguh mengasyikkan. Seorang gadis yang penurut di luar tetapi pemberontak di dalam tidak pernah menjadi orang yang mengikuti aturan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Emily, putri baptisku. Dia mengusap kepala kecil Emily sesudahnya. Ini Christie, putri muda Solan. Dia juga temanku yang paling terpercaya di kota Solan. Saat aku tidak ada, dia sering membantu Valet dan Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet. Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet menjalani kehidupan yang lancar di kota Solan. Mereka tidak pernah bertemu orang yang menyulitkan mereka. Itu ada hubungannya dengan Christie. Tanda seru. Bahkan jika Christie tidak mengambil inisiatif untuk melakukan apapun untuk Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet, dia akan sering mengunjunginya. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Hanya putri muda kota Solan yang tidak dapat membawa pengaruh potensial seperti itu. Bahkan Windsor, pemimpin Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix, tidak dapat dibandingkan. Ketika Christie mendengar separuh kalimat pertama, dia merasa sedikit lega dan menyesal. Dia bukan putri kandungnya, sayang sekali. Ada rasa tidak takut. Bagian kedua kalimat itu membuatnya mendongak dan menatap Emily dengan bangga. Ia ingin mengatakan bahwa ia sering membantu ayahnya. Ia tampak seperti anak kecil yang memamerkan mainannya. Emily menatap Christie dengan rasa ingin tahu. Kau Suster Christie, yang sering disebut kakek Karu. Ekspresi kekanak-kanakannya berubah sedikit serius setelahnya. Terima kasih atas bantuanmu untuk Twilight City. Ia memegang dadanya dan membungkuk setelahnya. Christie tidak terburu-buru. Ia tersipu dan berkata dengan malu. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Richard menatap kedua gadis muda itu dan menganggap mereka lucu. Ia melambaikan tangannya dan menyuruh mereka bermain. Richard mengabaikan mereka dan menatap Valet. Richard tidak melihatnya selama setengah bulan, dan perwira internal muda itu telah kehilangan berat badan. Namun, ketenangannya yang mencolok masih luar biasa. Mereka memasuki rumah besar itu setelah saling menyapa. Richard menatap perwira muda di sampingnya dan berkata perlahan. Apakah kau mendapatkan informasi berharga selama periode ini? Valet merendahkan suaranya. 3 hari yang lalu, bulan merah muncul di langit. Kami telah memberlakukan darurat militer di semua gereja di kota Solan selama beberapa hari terakhir. Kami melarang siapapun untuk masuk dan berdoa. Pada saat yang sama, para penguasa daratan utama mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Crimson Moon. Richard menyipitkan matanya. Apakah Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix telah bergerak? Valet menggelengkan kepalanya. Seperti biasa, kami tidak menemukan hal-hal aneh. Valet menunjuk ke aula yang tidak jauh dari sana. Setelah Anda mengirim berita bahwa Anda akan datang ke kota Solan, Presiden Windsor akan menunggu Anda dalam 2 hari ke depan. Richard mengangguk. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tidak, hanya saja ekspresinya agak serius beberapa hari terakhir ini, dan saya tidak banyak melihat senyumnya. Crimson Moon hendak bangkit. Sebagai salah satu tokoh teratas,
jumlah hal yang harus dia hadapi sebanyak bulu pada seekor sapi. Pria tua berambut putih dari toko umum naga merah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Richard tidak lagi menyelidiki topik tersebut dan berkata dengan lembut, bagaimana perkembangan sorbet hitam di pasar kota Twilight. Vale segera bersemangat ketika mendengar ini. Bagus sekali, potensi pasar kita jauh melampaui pasar. Sorbet hitam akan terjual habis dalam waktu kurang dari 1 jam segera setelah kita membuka toko selama beberapa hari. Produk ini dapat mendinginkan panas dan juga sangat murah. Es krim hitam itu seperti pisau tajam yang menusuk hati setiap orang di kota Solan. Tidak ada yang bisa menolak. Memakan benda ini di lingkungan bersuhu tinggi sungguh sangat memuaskan. Selain itu, benda ini mudah diawetkan. Tumpukan besar makanan selama 10 hari hingga setengah bulan tidak akan menjadi masalah di era modern. Murah, tersimpan, efektif, dalam jumlah besar. Dengan semua kelebihan ini, es krim hitam dengan cepat menjadi produk paling populer di kota Solan. Bahkan ada banyak toko yang langsung datang ke kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet untuk membeli dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi. Mereka memulai bisnis jual-beli. Produk pertama kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet mencapai hasil yang sempurna dengan semua faktor ini. Apakah ada tiruan di pasaran? Vale mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya sangat halus. Proses produksi sorbet hitam mudah. Menara penyihir dengan perapal mantra tingkat tinggi dapat dengan cepat memproduksinya. Namun, mereka semua menggunakan tanaman ajaib yang unik sebagai bahan baku. Hal ini menyebabkan kelemahan fatal, harga yang tinggi. Tentu saja, mereka juga memiliki atribut tambahan, tetapi sorbet hitam dimaksudkan untuk meredakan panas. Itu hanya akan menambah biaya. Selain itu, metode produksi mereka sangat tidak efisien. Bagi kota Solan, yang berpenduduk hampir 10 juta, itu seperti menuangkan segelas air ke padang pasir. Richard tersenyum. Harga 20 unit sumber daya untuk Black Sorbet adalah untuk membunuh para pesaing itu. Benda ini mudah diproduksi, namun, tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka di pasar jika lawan tidak bisa mengalahkan biaya produksi mereka. Tanaman ajaib adalah harta karun kelas atas di permukaan. Siapa yang rela menyia-nyiakannya seperti ini? Lagi pula, rumput es adalah tanaman asli dunia bawah tanah. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa segera memproduksinya. Lagi pula, dengan harga yang begitu rendah, bahkan mereka yang bisa memproduksinya akan ragu. Vale menunjuk ke Aula yang tidak jauh dari sana. Setelah Anda mengirim berita bahwa Anda akan datang ke kota Solan, Presiden Windsor akan menunggu Anda dalam 2 hari ke depan. Richard mengangguk. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tanda seru. Tidak, hanya saja ekspresinya sangat serius beberapa hari terakhir ini, dan saya tidak banyak melihat senyumnya. Crimson Moon akan bangkit. Sebagai salah satu tokoh teratas, jumlah hal yang harus dia tangani sama banyaknya dengan rambut sapi. Pria tua berambut putih dari toko umum naga merah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Richard tidak lagi menyelidiki topik itu dan berkata dengan lembut, bagaimana perkembangan sorbet hitam di pasar Twilight City. Vale segera bersemangat ketika mendengar ini. Bagus sekali, potensi pasar kita jauh melampaui pasar. Sorbet hitam akan terjual habis dalam waktu kurang dari 1 jam segera setelah kita membuka toko selama beberapa hari. Produk ini dapat mendinginkan panas dan juga sangat murah. Es krim hitam itu bagaikan pisau tajam yang menusuk hati setiap orang di kota Solan. Tidak seorang pun bisa menolak. Memakan benda ini di lingkungan bersuhu tinggi sungguh sangat memuaskan. Selain itu, mudah diawetkan. Tumpukan besar makanan selama 10 hari hingga setengah bulan tidak akan menjadi masalah di era modern. Murah, tersimpan, efektif, dalam jumlah banyak. Dengan semua kelebihan ini, es krim hitam dengan cepat menjadi produk paling populer di kota Solan. Bahkan ada banyak toko yang langsung datang ke kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet untuk membeli dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi. Mereka memulai bisnis jual-beli. Produk pertama kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet mencapai hasil yang sempurna dengan semua faktor ini. Apakah ada tiruan di pasaran? Tatapannya sangat halus. Proses produksi sorbet hitam mudah. Menara penyihir dengan perapal mantra tingkat tinggi dapat dengan cepat memproduksinya. Namun, mereka semua menggunakan tanaman ajaib yang unik sebagai bahan baku. Ini telah menyebabkan cacat fatal harga yang tinggi. Tentu saja, mereka juga memiliki atribut tambahan,
tetapi Black Sorbet dimaksudkan untuk meredakan panas. Itu hanya akan menambah biaya. Selain itu, metode produksi mereka sangat tidak efisien. Bagi kota Solan, yang berpenduduk hampir 10 juta, itu seperti menuangkan segelas air ke padang pasir. Richard tersenyum. Harga 20 unit sumber daya untuk Black Sorbet adalah untuk membunuh para pesaing itu. Benda ini mudah diproduksi, tetapi tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka di pasar jika lawan tidak bisa mengalahkan biaya produksi mereka. Tanaman ajaib adalah harta karun kelas atas di permukaan. Siapa yang rela menyia-nyiakannya seperti ini? Selain itu, rumput es adalah tanaman asli dunia bawah tanah. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa segera memproduksinya. Selain itu, dengan harga yang sangat rendah, bahkan mereka yang bisa memproduksinya akan ragu. Strategi penetapan harga seperti ini mengalahkan pesaing bahkan sebelum mereka memasuki bisnis. Dia menatap Emily dan Christy saat mereka memasuki ruangan bergandengan tangan. Kota Twilight sudah siap. Pohon kuno dewa yang menjaga kota matahari terbenam datang dengan sekuat tenaga. Pohon itu berakar di luar kota Solan. Richard akan segera mendapatkan gulungan kontrak dan kartu Tram Transcendent. Yaitu, setelah dia menyelesaikan misi peringkat S. Tanda seru, Adipati Agung Vampir di peti mati darah menggodanya setiap saat. Kekacauan akan datang. Seorang Transcendent dapat memberi Twilight City banyak kepercayaan diri. Dia membutuhkan kartu truf ini. Tindak lanjut dari misi ini juga dapat membawa manfaat tambahan, baik itu Windsor atau pria tua berambut putih tak berperasaan yang telah bertahan selama 10 tahun setelah kehilangan hatinya dan mengendalikan senjata ilahi tingkat tinggi. Mereka semua adalah tokoh terbaik. Manfaat mendekati mereka bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Ini paling jelas terlihat pada penguasa elemen api yang telah dia investasikan. Tatapan Windsor melembut ketika dia mendengar jawaban tegas Richard. Meskipun masih belum pasti apakah pihak lain dapat menyelesaikan misi dan mengambil hati dewa yang tersegel. Namun, janji yang dia dapatkan darinya entah bagaimana membuatnya percaya padanya. Itu karena lawannya adalah King Qiu, ahli terkuat di antara para penguasa daratan utama. Prestasi masa lalunya membuktikan keterampilan dan kekuatannya. Dia telah mencapai level 15 dan telah melangkah ke titik awal sebuah pembangkit tenaga listrik. Windsor dapat merasakan bahwa tubuh Richard mengandung energi sepanas matahari. Itu dapat langsung menghancurkan segalanya dalam sekejap begitu meletus. Richard masih sedikit level 10 ketika Windsor pertama kali bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu. Itu saja, meskipun dia luar biasa. Potensi Richard membuatnya takjub. Mungkin tidak lama lagi sebelum pihak lain dapat maju ke level lain dengan kecepatan berkembang seperti ini. Kekuatan adalah satu-satunya jalan di dunia ini. Dan tidak ada yang bisa meremehkan ketajaman Richard. Windsor menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya padamu, Tuan Richard. Tatapannya serius. Jika kamu butuh bantuan, Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix akan melakukan yang terbaik. Richard menatap mata wanita itu dengan serius, dan jantungnya berdebar kencang. Kali ini, pergi ke reruntuhan. Dia tidak tahu bagaimana cara menghancurkan reruntuhan kuno itu. Saya harap Ketua Windsor dapat mengurus Twilight City. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Twilight City memiliki beberapa musuh. Dia berhasil mengekstrak jiwa Dewa Kobold, tetapi ini tidak mengurangi jumlah musuhnya. Pohon kuno milik Dewa telah melahap otoritas yang busuk. Akan ada tempat baginya di daftar pembunuhan penguasa jurang. Ketua Windsor belum menemukan Twilight City, tetapi itu tidak dapat dihindari di masa depan. Ketua Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix mengangguk tanpa ragu. Tidak masalah. Selama Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix ada, tidak ada yang bisa menghancurkan wilayahmu. Richard tampak khawatir kata-katanya tidak cukup kuat, jadi dia menambahkan. Aku akan pergi sendiri. Ini dia, untuk menjaga kota kecil di kedalaman gurun. Masalah tidak bisa mengancamnya. Itu melegakan Richard. Keamanan Twilight City akan berada di luar grafik dengan janji bos. Richard kembali sadar, dan dia memutar pikirannya. Sikap Windsor dari awal hingga akhir menunjukkan satu hal. Pria tua berambut putih di toko umum naga merah itu sangat penting. Tidak hanya untuknya tetapi juga untuk Crimson Moon. Status pria tua berambut putih itu mungkin lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Tatapannya serius. Ketua Windsor, tidak peduli bahaya apapun yang ada di reruntuhan kuno, Twilight City tidak akan membiarkan kita mundur, bahkan jika aku harus menghadapi para dewa.
Bahkan jika aku harus melakukan segalanya, aku akan mendapatkan kembali hati itu. Ini janjiku padamu. Risiko tinggi datang dengan hasil tinggi. Perang besi dan darah telah menempa Twilight City saat ini. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya, tidak peduli seberapa sulit misi peringkat es itu. Nada tegas itu mengungkapkan temperamen heroik saat ini. Vale, yang berada di samping, bersemangat. Genangan air seolah menenggelamkan matanya. Richard seperti matahari yang terik, penuh dengan pesona yang tak terlukiskan. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya. Lord Richard, Windsor menatap sosok tampan dan anggun di hadapannya. Dia merasa sedikit haus. Orang ini, mengapa dia memiliki kekuatan magis yang bisa membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Kedua gadis muda itu masih mengobrol dan tertawa ketika mereka memasuki aula. Tetapi mereka juga memperhatikan suasana yang tiba-tiba berubah. Christie berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suster Windsor, apa yang kalian bicarakan? Windsor memeluk gadis muda di sampingnya dan memperkenalkannya. Perkenalkan, Putri Sir Richard, Emily. Ia merasa sedikit menyesal setelahnya. Putri Baptis. Christie mengedipkan matanya dan berkata dengan bangga. Sekarang, Emily sudah memanggilku kakak. Windsor menekan emosi halus di hatinya dan menjauh dari gadis-gadis muda di hadapannya. Dia menatap Christie dengan geli. Gadis muda yang konyol ini. Dia menatap Emily dan mengerutkan kening pada centaur muda itu. Lord Richard, aku bisa merasakan jiwa Nona Emily hilang sebagian. Mata Richard menyipit. Jiwa, hilang sebagian. Dia langsung mengingat ingatan Emily yang hilang. Dewa mengizinkannya untuk menjaga tempat di mana pertempuran para dewa melanggar hukum. Pertempuran itu berlangsung selama ratusan ribu tahun. Ketika aku menemukannya, daerah itu sudah runtuh. Ketika dia mendapatkan kebebasan, dia juga kehilangan ingatan dan kekuatannya. Dewa, mata, Windsor berubah dingin. Itulah hama yang mengganggu hukum lagi. Pecahan jiwa Nona Emily yang hilang tidak menghilang. Dia menoleh dan melihat ke arah. Kau dapat mengunjungi kembali tempat yang pernah dia lindungi jika kau ingin dia pulih. Tanah hukum yang dilanggar. Richard tiba-tiba merenung. Emily terus mengatakan bahwa ada sesuatu yang memanggilnya dalam mimpinya, apakah itu pecahan jiwanya? Windsor melanjutkan sesudahnya. Namun, pecahan itu hanya dapat mengaktifkan kembali kekuatan garis keturunan di kedalaman tubuhnya, kemungkinan pemulihan akan hampir nol setelah dia kehilangan ingatannya. Tuhan, kau harus siap secara mental. Richard merasa lega. Emily terpaksa menjaga tempat di mana pertempuran para dewa melanggar hukum selama ratusan ribu tahun, ingatannya tidak begitu bagus. Hanya ada masa kesepian yang panjang. Sina pernah memperoleh ingatan Emily. Kesedihan dan rasa sakit yang tak termaafkan menyelimuti prajurit wanita dari suku Krina ini ketika dia menceritakannya kepadanya. Dia harus melaksanakan misi tak terbatas di ruang sempit itu. Dia menanggung kesepian yang sunyi dari yang tak berujung. Lebih jauh lagi, Emily masih anak-anak ketika dia memasuki gua. Richard berbicara dengan hampa sementara Windsor menatapnya dan perlahan berkata, dia bisa kembali menjadi anak-anak. Kenangan itu hilang. Bukankah ini kesempatan hidup baru bagi Emily? Dia memiliki rumahnya sendiri, tempat berlindung yang bisa dia lindungi selama sisa hidupnya. Tatapan Windsor melembut saat dia menatap Richard. Dia bisa merasakan ketulusan Richard untuk centaur muda itu. Dia menatap tatapan polos Emily. Dia merasa sedikit iri. Richard tidak menyelidiki subjek itu. Dia harus menjelajahi tanah hukum yang dilanggar. Dewa yang dihidupkan kembali sudah menjadi salah satu target perburuannya. Sekarang, itu hanya alasan lain. Pengisian kembali jiwa Emily sangat penting baginya. Emily adalah bos. Atributnya sudah sangat kuat. Siapa yang tahu seberapa besar dia bisa berkembang. Jika dia benar-benar pulih, ini layak untuk dinantikan. Richard menenangkan diri dan kembali ke tujuan utama pembicaraan. Ketua Windsor, apakah Anda punya informasi lebih lanjut tentang reruntuhan kuno yang menyegel hati dewa? Satu-satunya informasi yang dia miliki sejauh ini adalah keempat misi peringkat S ini adalah untuk mengambil hati dewa. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Ini tidak diragukan lagi menambah banyak ketidakpastian pada misi. Windsor menggelengkan kepalanya perlahan. Matanya meredup. Lebih dari 1000 penguasa daratan Grace telah masuk. Tapi tidak ada yang kembali. Itu menghancurkan kepercayaan diri seseorang untuk mencoba sesuatu ribuan kali tanpa kemajuan. Bahkan tidak tahu apa masalahnya. Selain itu,
Dia tidak punya waktu. Ekspresi Richard halus. Bagaimana misi peringkat S bisa begitu mudah diselesaikan? Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Orang-orang idiot itu tidak punya otak. Mereka berani ikut campur dalam misi apapun. Bisakah aku bertemu Guru Peim lagi? Windsor berkata dengan suara serak. Guru telah tertidur lelap. Itu membingungkan Christie. Apa yang kalian bicarakan? Apakah Guru Peim tidak suka tidur? Dia akan selalu tidur selama beberapa hari. Dia bahkan tidak akan bangun. Windsor menatap gadis muda yang tidak berperasaan itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia baik-baik saja. Cedera lama guru itu sudah membaik. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Gadis muda itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia juga ingin agar guru itu tetap bersikap naif. Rasa kedewasaan itu tidak menyenangkan. Christie memiringkan kepalanya. Jadi, Suster Windsor ingin Lord Richard mencarikan tanaman ajaib untuk Guru Peim. Matanya yang besar bergerak cepat saat berbicara. Lord Richard, bekerjalah lebih keras. Guru Pim sangat berharga. Kau akan menghasilkan banyak uang jika menyembuhkannya. Tidak adanya kecerdasan di matanya mengejutkan Richard. Gadis muda ini terlalu terlindungi. Tidak heran dia bisa bergaul dengan Emily. Dia mengabaikan si tukang bicara ini, dan tatapannya berubah serius. Ketua Windsor, aku sudah menempatkan pasukanku di luar kota, aku akan menyerahkan Twilight City padamu. Windsor menarik napas dalam-dalam. Semoga Gurun memberkatimu. Sosok seperti ratu dengan asal-usul yang luar biasa ini membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Richard sesudahnya. Tolong, lakukan semuanya. Vale menatap kosong ke arah kereta yang menghilang ke jalan setengah jam kemudian. Emosinya sulit dipahami. Meskipun Richard tidak memberitahunya tujuan perjalanan ini, dari sikap Windsor, dia dapat mengetahui bahwa apa yang akan dilakukannya sangatlah berbahaya. Christie cemberut dan bergumam tidak senang. Sialan Richard, dia juga membawa Emily bersamanya. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Vale dan tersenyum. Petugas Vale, apakah Anda tidak khawatir tentang Lord Richard? Suster Windsor dan Guru Peim mempercayakannya misi yang sulit.